lagi kau bela-bela anting-anting. Inilah aksi gebrak podium yang dilakukan Prabowo saat berkampanye di Yogyakarta Senin siang. Prabowo sempat ditenangkan Amin Rais dan Jurkamnas Syukri Fadoli. Prabowo juga masih terlihat emosional saat menjelaskan adanya temuan BPK tentang kinerja BUMN. Dulu ketika orang-orang masih sibuk bicara tentang Anies Baswedan, saya itu sudah mengalihkan pandangan saya ke Prabowo Subianto. Saya merasa ada yang janggal. Kenapa Prabowo yang saya kenal banget karakternya, sangat temperamental dan emosional, mendadak menjadi kalem dan penuh perhatian. Saya nggak percaya manusia bisa berubah secepat itu. Pasti ada faktor-faktor lain yang bisa membuatnya berubah. Lama-lama saya itu jadi paham ketika saya didatangi beberapa orang dan mereka meminta saya gabung ke Prabowo karena katanya Presiden Jokowi sudah memilih Prabowo sebagai penggantinya. Ini yang saya merasa aneh. Karena pernah di suatu masa saya itu dipanggil oleh Presiden bersama beberapa teman lainnya dan kami diperintahkan untuk mengawal Ganjar Pranowo sebagai calon penggantinya. Saya tetap menjaga perintah Presiden untuk mengawal Ganjar supaya dia bisa memegang tongkat estafet kepemimpinan. Dari sanalah bau-bau amis tercium. Ada apa ya? Kok begitu agresifnya orang-orang datang untuk merekrut saya gabung ke Prabowo? Saya mencium ada penyusupan ke para pendukung Jokowi dan mulai merekrut mereka atau bahkan memecah belah mereka supaya jalan Prabowo menjadi presiden bisa mulus berjalan. Saya lalu bilang ke banyak orang, hati-hati, ada kuda Troya di istana. Kuda Troya adalah istilah penyusupan yang dilakukan oleh orang-orang Yunani dengan membangun patung kuda besar yang di dalamnya diisi prajurit-prajurit Yunani yang siap perang untuk masuk ke kota Troya yang sulit ditembus kalau mereka masuk lewat gerbang depan. Dan benar saja, tim Prabowo masuk lebih dalam ke istana dan memecah belah dukungan di sana. Dia menempel ke Jokowi dan mempropagandakan ke banyak orang bahwa dia, Prabowo, itu sangat dekat dengan Presiden. Dan dari sana, tim Prabowo mendekati banyak pendukung Jokowi dan mengajak mereka masuk ke barisan Prabowo dengan iming-iming dan isyarat bahwa Jokowi sudah pasti ke Prabowo. Strategi kuda Troya dan gerakan pecah belah yang dilakukan oleh tim Prabowo ini memang halus banget. Prabowo mendekati Gibran dan meminta dia menjadi calon wakil presiden. Bukan itu aja, Prabowo juga sudah menyiapkan 2 kepala daerah dari Gerindra untuk menggugat Mahkamah Konstitusi terkait usia calon presiden dan calon wakil presiden yang harus diturunkan sampai ke usia 35 tahun. Langkah Prabowo ini memecah dukungan para pendukung Jokowi. Yang ngeri lagi buat saya adalah langkah Prabowo menggait Gibran sebagai calon wakil presiden ini memantik isu politik dinasti yang akan jadi api panas buat nama baik Jokowi yang sudah terbangun bagus selama ini. Kalau nanti jadi presiden, Prabowo akan mendapatkan kepuasan berkuasa. Tetapi keluarga Jokowi, kalau Gibran bersedia jadi calon wakil presiden, akan menanggung seumur hidup cap politik dinasti yang menghapus semua prestasi Jokowi selama dia memimpin. Keren kan strateginya Prabowo? Strategi pecah belah lain adalah dengan mengajak pertemuan Budiman Sujatmiko dan teman-teman dari Partai Solidaritas Indonesia. Langkah Prabowo ini memecah kembali barisan pendukung Jokowi dan membuat mereka saling bertengkar. Bahkan Guntur Romli, politikus PSI, sampai harus keluar dari partainya karena dia tidak sudi untuk bergandeng tangan dengan Prabowo.
Perpecahan di tubuh pendukung Jokowi ini terjadi dan berakibat perpindahan dukungan ke Prabowo. Sedangkan pendukung Prabowo di tahun 2019 tetap pada tempatnya dan tidak beralih menjadi pendukung Jokowi. Hasil survei perpindahan itu membuktikan bahwa Prabowo sampai sekarang tetap memelihara pendukung garis kerasnya untuk tetap di barisan. Sedangkan gabungnya pendukung Jokowi ke Prabowo itu hanyalah bonus saja. Dan perhatikan, siapa yang paling dapat keuntungan dari langkah-langkahnya Prabowo sekarang ini? Ya tentu, itu Prabowo sendiri. Namanya dibicarakan terus-menerus di media sosial. Dia membangun gendang-gendang tarian yang membuat pendukung Jokowi dan Ganjar terus-menerus menari-nari tanpa sadar bahwa mereka diarahkan Prabowo ke medan pertarungan yang sudah dia siapkan. Ini permainan yang sangat halus dan mematikan. Dan kalau PDI Perjuangan dan pendukung Ganjar Pranowo tidak jeli, mereka akan kemakan umpan yang diberikan. PDI Perjuangan harus mengubah gaya bertarungnya dari model karateka yang keras menjadi tai chi yang halus dan meliuk-liuk supaya lawan tidak mengira gerakan selanjutnya. Pertanyaannya, apakah Jokowi sendiri terpancing untuk memakan umpan-umpan Prabowo? Saya rasa enggak. Dari beberapa statement Jokowi, kita akan membaca bahwa Jokowi sama sekali tidak mengatur jalannya permainan yang dibuat oleh Prabowo. Dia malah menikmatinya, sekaligus memberikan pesan kepada PDI Perjuangan untuk mengubah gaya bertandingnya dari gaya yang keras menjadi halus dan mematikan. Dan PDI Perjuangan melalui Puan Maharani tampaknya juga sudah memahami peta medan dan mulai mengubah gaya mereka pelan-pelan. Pertarungan di Pilpres 2024 ini memang jauh lebih canggih dari tahun sebelumnya. Ibaratnya nih ya, kalau dulu kita tarung dengan saling memuntahkan peluru lewat senjata-senjata berat, Pilpres sekarang senjata berat itu diganti dengan drone-drone yang melayang di udara. Kita bahkan susah melihat sekarang ini mana kawan, mana lawan. Sedangkan ularnya, yaitu kelompok garis keras yang dulu muncul di Pilpres 2014 dan 2019 masih belum kelihatan. Saya kok nggak yakin ya kelompok itu ada di Anies Baswedan sekarang. Mereka sebenarnya masih gabung di tim Prabowo, hanya disuruh tiarap sambil menunggu komando kapan waktunya senjata mematikan itu dikeluarkan. Seruput kopinya dulu kawan. Pertarungan kita masih belum selesai. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.